ya kita harus tentukan mau dipublikasi di mana dulu, gitu. Itu yang harus disusun di depan, karena publikasi di sosial media berbeda dengan publikasi di media mainstream, atau kalau aku sebut sekarang media konvensional, karena di situ kita harus berhadapan dengan editor, lalu kompromi soal cara penyajian berita segala macam, gitu kira-kira. Oke, Mas Andi Sport, gitu ya. Selamat malam. Iya, betul Mas, begitu Mas. Gitu Mas Bagaskara, jawaban dari Mas Bea. Semoga bisa mencerahkan ya. Mas Imran Rosadi juga selamat malam. Apa kabar? Oke, ada Singomoto. Om Singo, gimana kabarnya? Aduh, ini pertanyaan penting nih. Udah Dodi, itu fotonya Mas Bea keren banget pakai kemeja. Loh, aku ini selalu keren. Cuman orang-orang nggak sadar ya kan kalau aku ini keren. Keren ya, percaya. Oh, Mbak Asih nanya lagi. Ini pasti ngarepin dapat giveaway sepeda kayaknya nih. Mas Bea, dengan adanya PSBB kedua ini kan ruang gerak kita terbatasin lagi. Apakah Mas Bea mau melanjutkan proyek pribadi atau stay at home seperti PSBB dulu? Iya, pada intinya aku stay at home, Mbak Asih. Cuman aku juga ingin bikin foto. Kak, aku ingin bikin foto gitu. Sampai sekarang posisiku juga stay at home. Lalu kenapa aku mengerjakan Bayu? Ya karena aku udah bikin kisi-kisi itu dan buat aku buat aku ini layak difoto. Tapi kalau misalnya motret orang olahraga, orang sekedar jualan atau ke kuburan, buat aku itu nggak layak difoto karena udah terlalu banyak dikerjakan orang gitu. Ketika itu masuk dalam koridorku dan aku bisa bikin cerita tentang dia, maka aku akan motret. Ya tentunya dengan sebuah protokol COVID ya, jaga jarak, pakai masker. Iya. Bayu itu pakai masker, cuman ketika di pasar aku bilang, Bayu dilepas sebentar dong, aku mau motret nih, gitu. Baru dia lepas, begitu. Tapi ketika dia bungkus sayur, terus nyortir sayur, bungkus, nimbang-nimbang, dia selalu pakai masker, gitu. Kalau Bayu nih hebat juga ya, perusahaannya Sega Suara, Intermezzo. Mas Bea ada tamu. Siap. Mas Pra. Halo. Begitu ya Mbak E jawabannya. Gitu ya Mbak E. Nih dari Mas Panji Arka. Apakah menjadi freelance fotojurnalis wajib mempunyai kriteria tertentu? Oh iya, wajib. Karena gini, ketika menjadi freelance fotojurnalis, kita langsung berhadapan dengan pasar kita. Jadi nilai kita itu harus bisa dijual. Oke. Kalau kita berada dalam sebuah organisasi, katakan kita bekerja di Kompas, kayak Arba'in, saya bekerja di Reuters, yang dijual itu Reutersnya, gitu. Lalu kita melakukan pekerjaannya Reuters. Jadi kita tidak berhadapan langsung dengan pasar, gitu. Kalau foto kita jelek, paling klien itu akan komplain sama Reuters, kok orang yang kamu kirim dalam acara ini kok jelek, gitu. Tapi kalau kita sebagai freelance berhadapan langsung dengan pasar, ketika foto kita jelek, ya kita akan dikomplain, dan yang kedua kita nggak akan dipakai lagi, gitu. Yang paling susah adalah
kita punya nggak nilai di pasar gitu. Artinya ketika kita eh, 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 nama kita secara personal gitu, misalnya Arbain atau Bea atau siapapun gitu, ketika dia jadi freelancer, eh, ketika kita menyodorkan proposal, nilai kita itu ada harga jualnya nggak gitu. Orang pasti akan cari ini siapa sih, fotonya seperti apa gitu. Ketika dia merasa nggak cocok, ya udah, dia nggak akan melihat proposal kita. Dia bilang ada banyak jawaban, tapi pada intinya ya kita langsung berhadapan dengan pasar. Artinya apa? Artinya kita harus sangat kompetitif gitu. Satu pekerjaan akan menghasilkan pekerjaan lain kalau bagus, atau akan membuat kita berhenti kalau hasilnya nggak bagus. Oke. Gitu. Oke, itu ya Berat jawabannya. pertanyaannya. Anjrit. Aku juga bingung nih pakai acara gini. Tadinya mau obrolan santai. Nggak apa-apa. Ya, Soalnya sepanjang nih- bisa. Mbak Asli juga nanyanya berat-berat gitu. Ya, aku juga kaget. Kita udah lama nggak ngobras di Senin. Tahu-tahu bikin yang santai, ada pertanyaan mau menjawab. Pertanyaan teman-teman berat juga semuanya. Nih lagi nih dari Mas Hamdileri. Mau tanya dong Om, bagaimana tanggapannya terkait editan foto yang bisa terbilang over karena sudah menghilangkan originalitas foto. Seperti contohnya warna daun hijau muda menjadi hijau tua, atau misalnya warna kulit digelapkan. Berhubung Om Bea kan menjadi juri lomba foto, bagaimana tanggapan pribadinya Om? Gitu. Oh, kalau berhubungan dengan lomba foto, kalau aku jadi juri, gini, yang dilihat itu bukan perubahan dari hijau tua menjadi hijau muda atau hijau muda menjadi hijau tua, gitu. Yang dilihat, kalau aku menjadi juri foto, yang aku lihat adalah feeling fotonya, gitu. Feeling fotonya. Pertama, ketika feelingnya aneh, ya aku lihat, oh, berarti ini warnanya diubah, mengubahnya terlalu banyak, jadi warnanya jadi aneh, gitu. Karena foto yang warnanya aneh, biasanya feelingnya nggak nyampe, gitu. Tapi kalau dia mengubah warna, bukan mengubah ya aku, kalau jadi hijau tua menjadi, ya slightly mengubah. Kalau dia menggeser warna, tetapi dalam batas-batas kewajaran, atau justru membuat feelingnya menjadi lebih baik, buat aku nggak masalah, gitu. Tapi kalau lalu feelingnya jadi nggak karu-karuan karena warnanya terlalu over atau terlalu under, ya buat aku oke, kalau nggak nyampe feelingnya ya udah selesai di situ, gitu. Bye-bye. Iya, bye-bye, gitu. Tapi dalam lomba foto yang tak lihat pertama itu sebetulnya tema. Masuk tema nggak ini, gitu. Kalau lari Sesuai. dari tema, ya walaupun fotonya bagus kayak apa ya, oh enggak, ini di luar tema, gitu. Gitu Oke. kira-kira. Begitu ya, Mas Hamdileri. Bahkan Terus, aku kembangin ya, bahkan aku kan akan menjuri sebuah lomba foto yang diadakan National Geographic Indonesia soal apa tuh, aku lupa ya, energi. Itu bahkan Oke. aku membuat podcast sama orang National Geographic, aku ceritakan bagaimana aku akan menjuri. Jadi supaya mereka paham apa yang akan dinilai oleh sebuah foto dalam perlombaan ini, gitu. Kayak gitu. Aku nggak apa-apa membuka kisi-kisiku menjuri, buat aku bukan sesuatu yang tabu, gitu. Kayak gitu. sip. Oh, dibuka kisi-kisi juga kan kalau semua orang yang ikut ya akhirnya berlomba juga ikutin kisi-kisi tersebut. Iya, Makanya ada satu betul. pemenang gitu. Gak ada masalah. Nah, oke, ini dari Mbak Sharon Jutama. Mencari orang, aku bingung nih jawab. Mencari orang kita marketing dengan seperti sales karya sendiri apa gimana? Maksudnya gimana ya? Nah, aku coba
menangkap pertanyaannya Mbak Seren ya, mencari orang kita marketing dengan seperti sales karya sendiri apa gimana? Orang target market maksudku. Apa ini? Mas Bea bisa menangkap pertanyaan dari Mbak Seren nggak? Maksudnya apa? Tadi? Apa mungkin Tapi ini? gini, dalam menjual foto itu ada dua hal. Kita bisa menjual langsung, berpromosi tentang kita. Bisa juga seorang sales yang melakukannya. Gitu. Oke. Kalau nggak salah itu yang ditanya ya. Mungkin kayaknya ya. Kita itu dulu deh, kita lewatin dulu. Ini dari KB Dolls. Pewarta foto lepas jualnya lewat platform apa? Langsung ke media atau via situs stok? Oh, kalau sekarang ya banyak banget. Bisa langsung ke media yang dituju, kamu datang, kamu kenalan nama editornya, menawarkan diri, mengerjakan sebuah assignment, atau menawarkan diri cerita, punya cerita. Yang paling enak sebetulnya, maksudnya yang paling paling jitu ya datang memperkenalkan diri. Saya siapa, punya cerita ini, kamu mau apa enggak, gitu. Itu kalau ke media. Bisa juga ngirim portfolio. Bisa juga lewat sosial media. Bisa juga telepon dulu, janjian ketemu, gitu. Sekarang banyak macam. Pakai sosial media, memperkenalkan diri lewat sosial media, sekarang sangat bisa, gitu. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan orang nggak bisa beriklan lewat sosial media. Bahkan Sekarang, Mas B aja juga di hire kemarin gara-gara posting di Instagram malah di hire sama perusahaan besar ya. Iya kan? Iya. Iya, itu kan Iya. juga Ah, efek sosial media lebih besar. Jadi tetap berkarya yang bagus, posting dimanapun gitu ya. yang harus itu yang kamu harus mengerjakan sesuatu yang spesifik, gitu. Oke. Ya kayak gitulah kira-kira. Ya mungkin tak tambahin kalau lewat stok itu tergantung tipikal foto teman-teman sih ya. Karena yang stok itu biasanya yang nyari stok itu kan advertising segala macam. Saya juga ikut beberapa platform stok foto, tapi itu kan dibayarnya per download dan sangat kecil. Cuman Sangat kecil itu berapa, Mas? Oh, $1 ya? Ada $0.30, $1, ada yang $12. Tapi ya nilainya kecil sekali. Cuman kalau kita postingnya banyak, karena teman saya yang mengenalkan dulu stok foto itu kan orang Malaysia waktu itu, dia punya 5.000 foto di satu platform, di Dreamstime contohnya gitu. Sebulan dia bisa dapat 2.000 sampai 3.000 US dollar. Gitu. Tahun berapa tuh? Itu udah 5-7 tahun yang lalu lah gitu. Oke. Tapi fotonya 5.000. Ya. Makanya semakin rajin ya karena $1. Ya kayak saya setiap bulan itu ada juga yang download tapi nilainya kecil banget. Satu main foto lagi $12 segala macem gitu. Jadi agak lama kecuali kita rajin untuk uploadnya dan rajin. Jadi ada Shutterstock, ada Dreamstime dan macam-macam sih sebenarnya ya. Tapi kalau yang diinformasikan sama Mas Bea, kalau kita kenal editornya langsung untuk nawarkan portofolio mungkin lebih bagus, lebih mantap. Tapi tetap ada yang Mas Bea bilang tadi, kita harus punya kayak story sendiri atau sesuatu sendiri yang bisa dijual lah ya, Mas Bea ya, kayak gitu ya. Ya, kalau aku tidak mengeluarkan fotoku di Shutterstock atau bank media. Karena fotoku bukan foto yang dibutuhkan banyak orang gitu. Fotoku punya
tidak dibutuhkan banyak orang. Jadi misalnya deretan pohon cemara, bukan Iya. kayak gitu-gitu. Atau gunung, sunset atau sunrise bagus, ada gunung, ada orang lewat kayak gitu. Nah, bukan kayak gitu. Aku jual ya kalau aku lihat, oh mereka mau bikin ini, nah aku tawarin, aku punya stok ini nih, kamu mau nggak? Gitu, Iya. kayak gitu. Enaknya begitu, kalau kita cari sendiri, kita tawarkan, duitnya lebih gede, gitu. Setuju. Dan aku melakukan itu sekarang, gitu. Tunggu, itu kalau melakukan itu yang ditawarkan itu berarti dalam sebuah project atau cerita dong, bukan foto tunggal atau gimana dong, Mas Bia? Tergantung kebutuhannya. Kalau mereka butuh foto tunggal, aku punya ya aku kasih. Oke. Kalau biasanya sih aku tawarkan cerita. Iya. Atau cerita yang disusun dari beberapa foto yang aku punya, gitu. Jadi poinnya juga kita harus proaktif juga ya sekarang. Oh iya, Sekarang harus ya. proaktif. Teman-teman juga nggak hanya bisa bukan cuman posting juga bagus, tapi juga harus lebih proaktif gitu. Seorang Mas B aja masih proaktif gitu. Ya. Mhm. Mas Ivan bilang dolarnya kecil, tapi kalau satu foto dibeli 100 kali dapat besar juga. Betul, setuju. Itu dia. Iya. Nah, ini ada Mbak Jejak Jelata nih. Halo Mbak. Om Dodi, tanya dong tips bisa jadi juara saat lomba foto bagi pemula. Nah, Mas Bea tuh jurinya tuh. Gimana tuh tipsnya? Aku nggak tahu, nggak bisa ngasih tips kayak gitu. Arba'in tuh yang bisa tuh. Tapi aku ngulang kata arba'in ya, kayak. Kalau Iya. kata arba'in tuh nggak ada tipsnya. Kalau dikasih tipsnya. Tapi satu, supaya bisa jadi juara, tipsnya satu, ikut lomba fotonya. Bagaimana kita mau jadi juara kalau kita nggak ikut lombanya? Terus Iya, betul. dikasih tips pun ya semua. Jadi sesuatu itu kalau kata Barbain nggak ada yang baku. Kalau semua orang ngikutin semua ya nggak itu. Jadi kalau tipsnya sih pertama ikutin lombanya. Terus kalau Mas Bea bilang tadi sesuaikan dengan temanya. Betul. Ya. Kalau aku Jadi harus sesuai dengan tema gitu. Tema Ya. itu harus dilihat benar. Aku punya banyak temen yang kerjaannya adalah hunting lomba foto. Jadi dia mencari semua lomba foto dan dia mengikutinya, gitu. Iya, kita punya teman itu tuh. Iya, dan tipsnya itu dia benar bilang. Yang dipegang pertama itu temanya dulu, temanya apa, baru dia kembangkan, gitu. Aku punya temen, mereka berkelompok, bisa 5 orang, bisa 4 orang dalam sebuah lomba foto. Lalu ketika keluar temanya, mereka brainstorming, dan berlima itu mensubmit foto. Tema itu dikembangkan menjadi 5 hal yang berbeda, gitu. Dan mereka selalu dapat, gitu. Kayaknya kita punya teman yang sama deh. Dan mereka kalau hunting untuk lomba, mereka punya bawa ransel itu isinya properti macam-macam yang menyesuaikan tema, iya kan? Iya. Itu luar biasa tuh timnya itu. Nah, itu mereka melakukan itu karena mereka biasa ikut lomba, jadi mereka tahu, gitu kan. Kalau kita nggak pernah ikut lomba ya kita nggak tahu harus ngapain, gitu. Jadi Mbak Jejak Jelata sering-sering juga ikut lomba dulu, ya kan? Terus motret sesuai tema, jangan sampai lupa, nggak submit. Udah ikut lombanya harus submit gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, ini Mbak Saren itu mengulang pertanyaannya nih. Jadi kalau ada story mau jual harus over-overin ke editor ya. Soalnya rasanya aneh dan malu promo diri sendiri. Waduh, masa malu. Gimana tuh Mas Bea? Oh iya, mau nggak mau harus mempromo diri sendiri. Saya tapi juga paling nggak bisa tuh mempromo diri sendiri itu susah.
Sebenarnya Saya biasanya minta bahasanya tolong. bukan promo, Mas Bea. Promo tuh kayaknya kesannya gimana. Tapi kita emang nunjukin karya kita dong, portofolio kita dong. Ya. Yang biasa Ya menjual kan? diri saya itu istri saya. Iya, Maksudnya untuk mempromo. mempromokan. Iya. Kalau aku nggak bisa gitu. Maksudnya, oh rasanya apa gitu. Tadi aku lihat ada Mbak Nana tadi. Mbak Nana hadir di sini. Mungkin udah tidur dia. Oh, Mbak Nana ternyata tim marketing toh, tim marketing yang BAW Harta. Jadi gitu ya Mbak Sharon, jadi nggak usah aneh dan malu sih promo diri, tetap aja, ya kan, tetap poinnya yang kita yang nawarin, kecuali kita punya tim kayak Mas B ya, punya tim marketing dari Mbak Nana gitu. Oke, ini dari pertanyaan dari Mas Arung Meda. Ada tips langkah awal memulai bekerja full time sebagai fotografer freelance nggak? Apakah saat ini peluangnya masih bisa dikatakan besar? Peluangnya apakah bisa dikatakan besar? Kalau aku bilang justru peluangnya justru lebih besar sekarang daripada zaman dulu. Ketika aku motret koran di Jakarta itu mungkin hanya sekitar berapa ya, nggak lebih dari 12 koran. Berarti peluangnya hanya di 12 tempat itu. Iya, dikit banget ya. Iya. Kalau toh harus masuk, nggak bisa. Mereka pasti udah punya fotografer gitu. Kalau dihitung-hitung katakanlah kita optimis, mulai koran kelas gurem, tabloid, majalah semua segala macam, katakanlah ada 30 gitu. Nah, kita nggak bisa juga mengeneralisir, artinya ketika aku mau menyasar sebuah tabloid olahraga atau koran umum atau majalah, mereka kan punya style foto yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu kita cocok untuk di mana gitu. Oke. Kalau sekarang fotografer itu banyak sekali dibutuhkan gitu. Banyak. Aku yakin jauh lebih banyak dari zaman dulu. Gitu. Tapi saingannya juga banyak juga sekarang. Saingannya banyak juga. Semua orang motret. Iya. Semua orang motret. Gitu. Tapi gini, peluangnya lebih besar gini, ya, Mas Bea. Peluangnya lebih besar ketika, tetap ya. Iya, ketika masuk dalam dunia profesional memotret, jangan masuk dalam sebuah sindikasi besar atau koran besar, atau kalau kita masih pemula, masuklah ke tempat yang kecil dulu. Gitu. Oke. Ke tempat yang tidak terkenal, yang kira-kira mereka bisa menerima kekurangan kamu, yang kira-kira kalau tempat kecil baru pasti kamu digaji murah gitu. Tapi yang dilihat kan bukan gajinya ketika kamu mulai berangkat, tetapi pintu masuknya gitu. Yes. Carilah pintu masuk dulu, jangan yang gede-gede dulu, cari yang kecil-kecil. Oh, nggak terkenal nih, misalnya motret, kamu mau nggak motretin, aku punya ladang hidroponik, mau tak jualin, aku butuh foto, kamu nggak motretin gitu. Satu kali motret atau satu foto jadi 50.000 atau 100.000. Jangan dilihat kecil, enggak, jangan dilihat kecilnya, tapi pintu masuknya. Itu pintu masuk. Ketika kamu ditawarin orang, itu pintu masuknya. Masuklah dari sana, dari situ kamu akan belajar banyak dan berkembang banyak. Aku punya teman fotografer, motretnya bagus, tapi dia freelance, kesana kesini. Suatu saat aku ditanya temanku, aku butuh fotografer, cariin dong perusahaan baru nih, nggak bisa gaji gede-gede. Aku hubungin temanku itu, terus dia bilang, aku mau Mas ya, bener ya, kamu kerja bagus, aku tahu fotomu bagus, tapi kalau kamu kerjamu jelek, kamu selesai loh, aku bilang gitu. Iya Mas Bea, gitu. Dia masuk ke situ, gajinya kecil, tetapi
dia memanfaatkan tempat kecil itu untuk belajar banyak gitu. Oke. Dan temanku yang punya itu seneng karena si fotografer ini mau belajar segala hal, walaupun dia fotografer jalanan, akhirnya dia motret properti, dan itu dijalani, dia belajar segala macam, akhirnya bagus. Lalu ketika temanku yang ada di sebuah perusahaan itu pergi dari situ, lalu dia menduduki sebuah jabatan yang cukup tinggi di tempat lain, fotografer yang temanku itu ditarik sama dia dengan gaji yang jauh dan sangat lebih besar di tempat yang besar gitu. Oke. Jadi yang penting yang pertama itu pintu masuk, cari pintu masuk. Iya. Pintu masuk adalah kunci. Ini sambil menginformasikan dalam 30 detik kita akan time over sesi pertama, Kang. Oh, oke. 30 detik lagi ya. Nanti aku sudah fotoin pertanyaan teman-teman, ada 2 pertanyaan lagi. Nanti akan kita bacakan di sesi setelah 27 detik ini ya. Mungkin begitu ya Mas Arung Meda. Jawaban dari Mas Bea. Jadi pintu masuk adalah kunci. Jadi mau di mana tempat kecil atau besar dulu, yang kecil dulu deh. Kan malah bisa jadi raja tempat kecil ya. Oke, teman-teman, ini akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Dalam 5 detik kita akan terputus ya dari Instagramnya. Ya, Terima kasih. Tipsnya ada satu lagi tuh.